Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan dengan cara semakin meningkatkan ketakwaan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dengan syarah dari Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, ya, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Hikmah yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikun. Qala rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud. Ya. Janganlah kamu ragu dikarenakan tidak terjadinya apa yang dijanjikan, ya, atau belum terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah, ya. Janganlah menjadikan kamu ragu terhadap janji Allah yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun sudah ditentukan zamannya, walaupun sudah ditentukan masanya atau kapannya. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika, agar hal itu tidak menjadikan perusak, ya, atau pengeruh terhadap hatimu, menjadikan mata hati kita menjadi rusak atau menjadi keruh. Wa ikhmadan li nuri sariratika, dan menjadi pemadam terhadap cahaya sanubarimu, cahaya hatimu. Nah ini, ketika kita ragu-ragu kepada janji Allah, ketika kita ragu-ragu terhadap terhadap pengijabahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mempengaruhi terhadap hati kita, ya, atau mata hati kita. Yufidu kitabullahi azza wa jalla biwu'udin alzama biha dzatahu al-aliyah lil muslimin. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membeberkan atau menyampaikan tentang janji-janjinya kepada umat muslim, kepada manusia, ya. Jadi Allah akan memberikan ini, memberikan itu dan lain sebagainya. Banyak kalau kita membaca Al-Qur'an, Allah berjanji, ya, kepada umat muslim akan memberikan kebaikan-kebaikan. Duna an yuqayyida injazaha bimas'alatin wa du'ain. Tanpa Allah itu mensyaratkan kita harus berdoa, harus meminta, ya. Nggak usah minta sama Allah, Allah pasti akan beri itu. Allah akan kasih itu. Bal alzamallahu bihadzatahu al-aliyah ibtidaan. Nah, bahkan Allah itu mewajibkan dirinya akan melakukan itu semuanya tanpa ada permintaan dari kita, ya. Tidak perlu kita berdoa, Allah akan memberikan itu. In waffa al-muslimun bil awamir wal mutatallabat allati kallafahum biha.
ya syaratnya kalau orang-orang Islam itu memenuhi perintah-perintah Allah, tuntutan-tuntutan Allah yang Allah bebankan kepada kita semuanya, ya. Tapi syaratnya apa? Umat muslim harus taat kepada Allah, ya, harus tunduk kepada Allah, harus menaati perintah-perintah Allah dulu, baru Allah akan berikan itu semuanya. Tanpa minta pun Allah akan kasih. Min dzalika hadhil wu'ud al-qati'ah allati alzamallahu 'azza wa jalla biha dzatahu li'ibadihi alladhina anjazu ma qad awsahum wa kallafahum. Nah, di antara janji-janjinya yang sangat pasti yang Allah wajibkan pada dirinya sendiri ya kepada hamba-hambanya adalah seperti ayat-ayat yang di bawah ini. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong utusan-utusan kami, akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat kelak. Allah akan berikan pertolongan, ya. Allah akan berikan kemenangan. Kemudian fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Maka Allah mewahyukan kepada mereka, ya, bahwa kami akan menghancurkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wala nuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dan kami akan dudukkan kalian semuanya pada bumi atau pada tempat, ya, setelah itu, ya. Artinya Allah akan berikan tempat. Dahulu kaum muslimin tidak memiliki tempat, tidak memiliki negara, ya. Ketika di Mekah mereka terancam, dimusuhi, bahkan dibunuh. Nah, maka Allah janjikan mereka akan diberikan tempat, diberikan wilayah, ya. Tapi apa? Liman khafa maqami, bagi yang takut terhadap kedudukanku, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khafa wa'id, dan takut kepada ancamanku. Syaratnya itu. Ya, sudah belum kita melakukan syarat-syaratnya itu, ya. Tanpa kita berdoa pun Allah akan berikan kalau kita sudah melakukan memenuhi syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisin. Dan kami ingin untuk menganugerahkan kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang muslim, ya, yang tertindas. Dahulu di Mekah, ya, mereka tertindas. Allah ingin memberikan anugerah kepada mereka dengan apa? Dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di atas muka bumi ini dan mereka sebagai pewaris-pewaris, ya. Nah, umat muslim yang ada di Palestina pun demikian. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka sehingga mereka bisa menolak para penjajah-penjajah Israel. Ya, tapi syaratnya apa? Ya, harus memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, ya. Ini janji Allah. Kalau kita mau beriman dan beramal soleh, laki-laki atau perempuan, akan berikan kehidupan yang baik. Di dunia ini akan diberikan kehidupan yang nyaman, aman, ya, sentosa, abadi, dan lain sebagainya. Kemudian intang surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan langkah kaki kalian. Nah, ini ayat-ayat yang
lumayan banyak yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan. Allah berjanji kepada kita semuanya akan menjadikan orang-orang ya pemimpin, akan menjadi para pewaris, ya, akan menjadi orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berdoa dan tanpa kita meminta kepada Allah, Allah pasti akan kasih. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya adalah kita penuhi dulu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah penuhi perintah Allah, maka tanpa Allah diminta pun Allah kasih. والذي يحصل أن كثيرا من الناس قد يمرون على هذه الآيات وأمثالها ويقفون على هذه الوعود التي ألزم الله عز وجل ذاته بها لعباده الذين طبقوا أمره وينظروا فيجد أن هذه الوعود أو أكثرها غير ناجزة اليوم ya. Namun disayang sekali banyak yang melewati membaca ayat-ayat tadi ya. Kita membaca ayat-ayat tadi mungkin tidak paham, tidak ditadaburi ya. Atau paham atau mentadaburi tetapi mereka berprasangka, loh, mana janji Allah? Selama ini kaum muslimin tertindas terus. Katanya Allah akan memberikan kemenangan, akan menjadikan kita para pemimpin di muka bumi ini. Kenapa sekarang tidak? Nah, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Fal muslimina laisu mansurin kama qad wa'adahumullah. Orang-orang Islam sekarang itu tidak ditolong kok. Orang-orang Islam sekarang tertindas kok. Apalagi lihat di Palestina atau di negara-negara minoritas ya, di Myanmar ya, atau di Thailand. Wadzalimuna yasrahuna wa yamrahuna wa talibuna al-huquq ya. Orang-orang zalim, orang-orang kafir mereka tetap bisa bergembira, bersenang-senang merampas hak-hak orang Islam. Walam yuhlikhumullahu kama qad wa'ada wa tawa'ad. Orang-orang kafir masih bisa bebas dan belum dihancurkan oleh Allah sebagaimana janji Allah. Mana janji Allah? Ya, mana? Nah, ini mungkin ada yang berprasangka seperti itu ketika membaca ayat-ayat tadi. Wal muslimuna fihim al-katsir mimman la tatahaqqaq lahumul hayatut thayyibah kama qad wa'adahumullahu azza wa jalla. Lalu kita melihat juga ada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang kehidupannya belum bahagia, kehidupannya belum sukses lah istilahnya. Ya, katanya Allah akan berikan kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik ya, terpenuhi semua kebutuhannya. Mana sekarang masih banyak orang-orang Islam yang kelaparan, orang-orang Islam yang miskin, fakir dan lain sebagainya. Mana janji Allah? Nah, fa ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah yukhatibu haula'il murtabina fi wu'udillahi azza wa jalla qailan. Nah, jadi Imam Ibnu Athaillah sengaja membuat hikmah ini, menuliskan hikmah ini ingin menjawab keraguan-keraguan orang-orang tersebut yang masih ragu dengan janji-janji Allah ya, dengan mengucapkan hikmahnya la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Janganlah kalian ragu terhadap janji Allah yang belum direalisasikan, belum terlihat, belum terwujudkan, walaupun Allah sudah jelaskan kapan waktunya. Ya, waktunya kapan? Ketika di dunia. Nah, Allah katakan di dunia, tapi di dunia banyak orang-orang Islam saking meninggal masih hidupnya sengsara, masih terjajah, masih tertindas oleh orang-orang kafir. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Nah, jadi harus diluruskan dulu pemahaman mereka ya.
Janganlah kalian kemudian ragu terhadap janji Allah ketika kalian melihat kondisi yang seperti tadi ya. Kalau kalian kemudian terlanjur ragu, kalian kemudian ragu kepada janji Allah, maka itu akan menjadikan qadhan ya, menjadikan aiban atau menjadikan cacat pada mata hati kita. Cermin hati itu yang asalnya jernih akan menjadi tercoreng, akan menjadi keruh, akan menjadi kotor karena ada keraguan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhmadan li nuri sarirotika, dan akan memadamkan terhadap cahaya sanubari mata batin kita ya. Seorang mukmin yang sejati adalah yang ada cahaya di dalam hatinya. Ya, ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia begitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam kondisi apapun dia mengakui ya kondisi yang buruk pada dirinya itu bukan karena Allah tetapi karena keteledoran ada pada dirinya. Nah, itulah seorang mukmin yang memiliki cahaya di dalam hatinya. Ya, dia selalu menyalahkan dirinya ketika terjadi kekurangan, bukan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan janjinya Allah. Namun ketika belum terwujud sebuah janji, dia kembali mengintrospeksi dirinya sendiri, bukan malah menyalahkan Allah. Ghaira anna li ahadina an yas'ala qailan kaifa la asyuku fil wa'di wa ana ara amamil waqi' al mukhalif lahu. Ya. Mungkin orang masih ragu-ragu, dia melihat kondisi yang ada di depannya, kondisi yang ada di sekitarnya. Itu ternyata umat muslim kasihan sekali. Umat muslim tertindas, apalagi di daerah-daerah minoritas. Ya, di daerah mayoritas saja terkadang umat muslim dikendalikan oleh beberapa gelintir orang saja dari kaum non muslim ya, apalagi di daerah yang minoritas. Ini bagaimana? Mana pertolongan Allah? Mana janji Allah? Nah, mungkin masih ada yang ragu dengan seperti itu. Wal jawab huwa anna alladhi tudakhiluhu ar-raiba fi sidqi wu'udillahi azza wa jalla qad dzukirat namadhiju min anha wa dhaka alladhi yulahiqu daiman ma lahu min huquqin indallah wa la yulahiqu nafsahu bi syai'in minal wajibat as-sabitah lillahi alaihi. Ya, orang-orang yang masih ragu dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, harusnya dia itu mengintrospeksi kepada dirinya. Apakah dia sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah masyarakat muslim sudah melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena Allah tidak akan mewujudkan janjinya itu kecuali kalau umat muslim sudah melakukan perintah-perintah Allah. Ya, umat muslim sudah bertaubat dari dosa-dosanya. Umat muslim sudah menaati perintah-perintah Allah, sudah pada sholat, sudah pada puasa, sudah pada melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Ya, jangan malah tuntut Allah untuk memenuhi janji-janjinya sebelum kita memenuhi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan malah dibalik. Ya. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita kepada Allah tanpa Allah pinta, Allah tidak perlu diminta, tidak perlu kita berdoa kepada Allah, otomatis Allah akan memberikan janji-janjinya itu. Innahu yaqulu masalan ha nahnu mu'minuna muslimun masajiduna amiratun bil musallin astaqbilu syahra ramadan bisiyam nahra'u ilal haji fi ayyamihi idzan fa nahnu nansuru lidinillah fa aina huwa nasruhu lana. Nah, mungkin ada orang yang berkata juga, nih kami ini udah beriman, kami sudah Islam, masjid-masjid kami sudah penuh, ya sudah rame dengan orang-orang yang sholat. Kami menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa. Kami juga berhaji pada masa-masanya, pada hari-hari haji. Idzan fa nahnu nansuru lidinillah. Nah, kita sudah menolong agama Allah nih.
Sekarang mana ya janji Allah? Mana pertolongan Allah kepada kami? Malahu yusallitu alainal a'da min kulli jihatin yastalibuna huquqana wa yahtalluna awtanana. Kenapa masih banyak musuh-musuh yang merampas hak kami, menjajah negara muslim? Mana janji Allah? Allah tidak memenuhi janji. Mungkin ada yang berprasangka seperti itu. Yaqulu hadza min khilali al-manadhir al-mukabbirah allati yad'uha ala huquqihi wa huquqil ummati jam'a duna an yatatabba' al-wajibat allati kallafahu Allah biha fadayya'aha min khilali mindarin dha'ifin wahidin. Nah, ini seperti orang yang melihat sesuatu hanya satu sisi saja. Dia hanya melihat kekurangan ya. Melihat kekurangan lawan saja. Ya, dia hanya melihat kewajiban orang lain kepada kita saja. Dia hanya melihat kewajiban Allah kepada kita saja. Tanpa melihat diri kita, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Jangan-jangan kita sholat, namun sholat kita belum khusyuk. Kita sudah memenuhi masjid, namun tetap kita melakukan haram, melakukan hal-hal yang haram masih kita jalankan. Sholat sholat, tetapi masih maksiat. Ya. Yamtannu 'ala Allahi bi anna sya'airal Islam la tazalu qa'imatan fal masjidu tashhadu musallina fiha. Wa ramadhanu yashhadu sha'imin wal qa'imin wa makkatu tasdahimu bil hajj fi kulli 'am. Ya. Ghairu annahu la yakhtariku hadhihi sya'air al-'amah liyaqifa 'ala akhlaqin nas wa sulukihim. Coba lihat. Memang sih Allah Subhanahu wa taala melihat kaum muslimin sudah menjalankan sholat ya, masjid-masjid sudah penuh. Kemudian di bulan Ramadan sudah banyak yang berpuasa dan sholat tarawih. Kemudian Mekah sudah melihat orang-orang melakukan ibadah haji. Tapi coba lihat apakah ibadah-ibadah tersebut sudah merubah akhlak mereka menjadi lebih baik, sudah merubah karakter mereka menjadi baik, sudah merubah tata kerama mereka menjadi lebih baik atau belum. Waliyadkhulul buyut wa yashhadu ghurbatal Islam fiha. Coba kamu lihat ke rumah-rumah orang Islam. Coba lihat ada suasana Islami atau tidak. Kamu dengarkan ada orang-orang mengaji atau orang-orang menyanyi. Coba kamu periksa rumah-rumah umat muslim, di dalamnya ada apa? Apakah di situ ada ruh Islam atau tidak ada ruh Islam? Atau hanya ibadah-ibadah yang dilakukan itu hanya seremoni saja, ya, hanya seremoni saja, tidak masuk ke dalam hati mereka. Jangan-jangan ya Islam hanya di masjid saja, ketika keluar masjid Islam menjadi asing, ya, orang-orang yang mengamalkan Islam menjadi asing di luar masjid. Ya. Kemudian wansirafil usari ila layali asyahawat wal ahwa. Dan banyak keluarga-keluarga atau umat-umat muslim yang menghabiskan waktunya untuk memenuhi syahwat-syahwatnya dan kemauan-kemauannya. Ya. Semuanya dipenuhi syahwat-syahwatnya. Sholat sih sholat, tetapi ya tetap dia suka bermaksiat. Ya. Waliyutil alal afkar allati tastahinu bil islam kullahu min judurihi ila furu'ihi wa taqifu min ahkamihi wa anzimatihi mawqifal mutabarrim minal qadim alladhi mallahu wajtawahu ahluhu waliyatabayyan at-tayyar al-mustaghrib alladhi yunadi bil hadasa anan bil almaniyah wa bil alwaniyati amal wa bil hurriyati allati tahdifu ila itaq min asriddin anan akhar. Coba lihat, betapa banyak kaum muslimin yang juga mereka mengikuti aliran-aliran yang sesat, aliran-aliran yang bisa merusak Islam dari akar-akarnya sampai ke cabang-cabangnya, ya. Aliran-aliran Islam yang mengajak kepada pemisahan agama dengan negara, aliran-aliran Islam yang mengajak kepada kepada perbuatan-perbuatan
yang sama sekali bukan dari Islam. Wala yata'ammalu liyara anna hadha al-mazij al-mu'rid 'anillahi wa ahkami huwa an-nasij alladhi yushakkilu kiswatan mujtama fil jumlah. Coba lihat. Sebenarnya eh, sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya campur aduk di masyarakat yang seperti ini itulah ya yang ada di dalam kaum muslimin yang menjadikan kaum muslimin banyak yang berpaling dari Islam ya. Coba kita lihat betapa banyak ya walaupun masjid penuh orang yang sholat tapi lebih penuh lagi orang yang maksiat, lebih penuh lagi orang yang ya joget-joget ya. Ada dangdutan datang, kemudian ada orang judi datang, orang minum-minum datang, masih ramai yang melakukan seperti itu, bahkan di bulan Ramadan pun masih banyak ya. Bagaimana bisa Allah mewujudkan janji-janjinya itu sedangkan kaum muslimin masih banyak yang melakukan maksiat-maksiat. Ya di zaman sahabat ya memang para sahabat banyak yang bermaksiat, para sahabat banyak yang minum, para sahabat banyak yang mempraktekkan riba dan seterusnya. Namun bertahap demi tahap, tahun demi tahun Nabi SAW berdakwah. Akhirnya para sahabat pun meninggalkan maksiat-maksiat tersebut secara totalitas. Ya, selama 13 tahun Nabi SAW menggembleng melatih para sahabat keimanannya, akhlaknya, ya, tauhidnya digembleng oleh Nabi sehingga ketika sudah 13 tahun masuk ke periode Madinah, mereka mulai sudah kuat keimanannya dan mereka siap untuk berperang, siap untuk meninggalkan minum, siap untuk meninggalkan semua maksiat-maksiat yang dahulu biasa mereka lakukan. Dan ketika sudah mereka tinggalkan semuanya, Allah berikan kemenangan. Di semua medan peperangan, kaum muslimin, para sahabat mendapatkan kemenangan. Ya, kecuali ya pada perang Uhud, yaitu pun karena mereka apa? Karena mereka melanggar perintah dan wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasulullah melarang mereka untuk meninggalkan daerah bukit, ya, ketika itu pemanah pasukan pemanah ini diperintahkan Nabi jangan turun ya sebelum ada perintah dari Rasulullah. Namun mereka kemudian melihat kaum muslimin seolah-olah sudah menang, ya mereka berebut ghanimah, kemudian mereka turun, akhirnya ada kaum kafir, ada musuh yang menyerang dari belakang. Wa huwa alladhi yufrizuhu masrahul ansyita wal ahdas allati tamuju bihi fa amma syair allati yamtanu biha Allah yutalibahu min khilaliha bihuqi fahiya kama ya'lam al-jami' kisratan raqiqatan wada'atan tughati waqi mudliman mukhifan. Nah, jadi memang kita lihat orang-orang muslim banyak yang sholat, banyak yang puasa, orang-orang muslim banyak yang baca Al-Quran, melakukan seremoni-seremoni ibadah, tetapi kebanyakan mereka lakukan hanya kulit saja. Mereka baca Al-Quran tetapi tidak paham isinya, tidak mengamalkan isinya. Mereka sholat tetapi sholatnya itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka berpuasa tetapi mereka tetap durhaka kepada orang tua, tetap maksiat, ya tetap korupsi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kaum muslimin belum melakukan perintah Allah dari dalam hati, ya Allah tidak akan memberikan janji-janjinya itu. Ya, jadi yang perlu dikoreksi diri kita, jangan malah kita mengoreksi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ayatu hadzal ladzi aqul anna julal ladzi yaquluna hadzal kalam wa yahtajjuna 'ala Allah bi wa'udihi najiduhum minasyaridin an hadihi al mustahtarin bi ahkamihi al-ba'i wal ba'idin hatta an ma'rifatil asasiyat minad din. Banyakkan orang-orang yang protes kepada Allah, ya, orang-orang yang bersuudzon kepada Allah, mereka itu justru orang-orang yang jauh dari petunjuk Islam, ya, yang kurang mengenal dengan hukum-hukum Allah,
yang kurang paham dengan pokok-pokok ajaran di dalam agama Islam. Wa indama yahtajjuna 'ala Allah bihadzal ladzi yaquluna innama yatadhakkaruna fi syi'arat al-islamiyyah al-'amah iltizamati ghairihim. Ya, mereka yang menuntut ya kepada Allah untuk terwujudnya janji-janji Allah, kebanyakan mereka nggak paham tentang masalah agama kecuali hanya simbol-simbol saja, ya kecuali hanya simbol-simbol Islam saja, kulit-kulit Islam saja ya. Ketika sudah memakai jilbab, sudah memakai peci, sudah memakai sorban, sudah memakai atribut-atribut Muslim, wah kemudian mereka mengira dengan seperti itu kemudian mereka menjadi orang yang dekat kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang beriman, imannya kuat. Tidak seperti itu. Islam itu dari dalam hati. Islam itu esensi di dalam hati. Ya, walaupun bajunya mungkin tidak seperti tadi, pakai jubah, pakai jilbab, pakai peci, ya. Walaupun bajunya tidak seperti itu, tetapi di dalam hati ada iman yang kuat. Dia mempraktekkan Islam dengan sebenar-benarnya. Bajunya biasa saja tapi menutup aurat, maka itu adalah Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Islam itu bukan hanya simbol-simbol saja, tetapi juga esensi, nilai-nilai. Fama huwal asas alladhi yatafarra'u anhu hadzal waqi' alladhi wasaftu. Asasu dzalika anal insan kullama kana ba'inan 'anillah mustaghriqan fil masyagil dunyawiyah taqillu wa tadmaru amama basirati huququllah alaih. Nah, apa inti dari tadi yang beliau sampaikan? Intinya adalah apa? Manusia semakin jauh dari Allah, semakin dia sibuk dengan kesibukan-kesibukan dunia, maka akan semakin mengecil ya di hadapan dia hak-hak Allah kepada dia. Ya. Semakin kecil hak-hak Allah kepada dia. Semakin kecil kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang semakin sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan urusan duniawinya, maka hak Allah itu sepele di hadapan dia. Ya. Allah tidak diberikan tempat pada haknya. Ya, tidak diagungkan selayaknya. Wa tatakasar raghabatuhu wa umniyatuhu allati qad yara fiha aqallahu 'ala Allah. Kemudian permintaannya semakin banyak, ingin ini, ingin itu, ya, tapi tidak melihat diri sendiri. Saya sudah apa untuk Allah? Apa yang saya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, tapi dia malah minta banyak, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Ya, tidak terpenuh, tidak habis-habis permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misla hadzal insan ra'a nafsahu yu'addil faraid al-khams wa yattajihu ma'an nas fi mausimil hajj ila baitillahil haram wa yansaqu ma'an nas lisyam fi syahri ramadan yazibu bi annahu qad adda kullama lillahi min haqqin alaihi wa inna ma baqiya an tasilahu huququhu allati wa'adallahu biha ibadahu sholihin fi muhkami kitabi. Seperti itu juga orang-orang yang sudah sholat 5 waktu, ya, kemudian dia juga sudah berhaji, ya, kemudian dia juga sudah berpuasa di bulan Ramadan, ya, terus dia mengira, memastikan bahwa dirinya sudah berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah, ya, mendapatkan janji-janji Allah kepada dia. Nah, mana nih janji-janji Allah? Di dalam Al-Quran katanya akan memberikan ini, memberikan itu. Itu juga sama, orang-orang yang seperti itu juga sama. Wa kullama kana al-insanu aktsara ma'rifatan billah wa sifatihi wa ab'ada 'anil istighraqil masyagil dunyawiyyah ta'dhumu wa tatakasur amma basiratihi huququllahu 'alaihi wa tadmaru bal tadhubu huququhu allati yara annahu qad ghada ahlan laha, ya. Sebaliknya orang-orang yang semakin mengenal Allah, orang-orang yang semakin mengenal sifat-sifat Allah, ya, dan dia jauh dari tenggelam dalam kehidupan-kehidupan kesibukan-kesibukan dunia,
maka dia akan semakin paham, semakin besar hak-hak Allah di hadapannya. Dia semakin perhatian kepada hak-hak Allah, ya. Dia semakin menjaga terhadap hak-hak Allah kepada dia, ya. Bahkan hak-hak dia atas Allah semakin kecil dan menghilang, ya. Yang ada di dalam benak pikirannya apa? Yang penting saya sudah melakukan hak saya. Yang penting saya bekerja, udah, ya. Yang penting maksudnya bekerja begini, ya. Seorang pegawai yang ikhlas, ya itu ya ketika dia dibebankan, nih kamu kerja seperti ini, udah kerja aja dia semaksimal profesional mungkin, ya. Nah, dia nggak mikirin, oh mana hak saya nih, mana oh, bayaran saya mana, enggak. Udah dia bekerja yang sebaik-baiknya aja. Ketika dia diminta kerja ini sama orang ini, kerja ini sama orang itu, jasanya diminta. Ketika dia kerjakan dengan semaksimal mungkin, dia kerjakan dengan seprofesional mungkin, orang-orang pasti akan memberikan hak sebesar-besarnya kepada dia. Ya, kalau bisa diberikan lebih dari yang sewajarnya, begitu. Orang-orang akan mencari dia, ya, karena ini udah terkenal nih. Ini karyawan yang the best, atau ini pemberi jasa yang bagus, ini akan dicari, itu. Ya, dokter yang profesional, dokter yang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, ya, tidak asal-asalan, itu akan dicari oleh para pasien, ya, akan ngantri itu para pasien, walaupun dokter itu nggak minta apa-apa, itu akan dicari, itu. Bahkan pasien-pasien itu mau membayar sebesar-besarnya untuk dokter tersebut. Nah, begitupun kita kepada Allah pun harusnya seperti itu. Jadilah seprofesional mungkin sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perintah-perintah Allah dengan seprofesional mungkin. Ketika kita melakukan dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin, Allah pasti akan memberikan, ya. Allah akan memberikan sebaik-baiknya kepada kita semuanya. Seperti itu. Ya. Oh, Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan, atau mau disampaikan, ada masukan, silakan. Jadi pada intinya adalah apa? Hikmah ini mengajarkan kepada kita agar ya kita lebih banyak untuk melihat kekurangan kita daripada menuntut, ya. Lebih banyak introspeksi diri kita, muhasabah diri kita, ya. Selama ini kita menjadi hambanya Allah itu sudah baik atau belum, ya. Baik tidak hanya secara luar saja, tetapi juga secara batin, ya, secara dalam. Kita benar-benar menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya, atau hanya kulit saja kita ketika beragama. Ya, ketika kita sudah menjadi hamba yang profesional kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebaik-baiknya kepada kita, ya. Tanpa perlu kita berdoa, tanpa perlu kita meminta, memohon kepada Allah, Allah akan kasih kehidupan yang terbaik kepada kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan sebelum kita akhiri. Ada?